Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai lagi permenungan kita di pagi hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat cintamu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, ke jalan-Mu yang benar, mengarahkan kami menuju pada keselamatan. Dan bantulah kami dengan daya Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu, serta menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang baik dan setia, mewartakan kabar baik-Mu kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam yang memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, firman yang barusan kita dengar pada pagi hari ini mengajak kita untuk senantiasa memahami dan menghayati sabda Allah dalam kehidupan kita. Bahwa aturan itu penting, tetapi yang menjadi prioritas adalah manusianya, keselamatan jiwa-jiwa. Begitupun dalam kitab hukum kanonik menegaskan bahwa yang paling utama dari semua adalah salus animarum, keselamatan jiwa-jiwa. Dan karena itu, Yesus juga dalam bacaan hari ini menegaskan bahwa yang paling utama itu adalah bukan aturan, tetapi manusia. Tapi bagi orang Farisi, hukum Taurat harus ditempatkan di atas segala sesuatu, sementara bertolak belakang dengan apa yang Yesus maksudkan. Yesus mau supaya manusia adalah yang utama, dan kemanusiaan jauh lebih penting daripada hukum. Dan karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan bukan untuk menyelamatkan hukum. Hukum ada untuk membantu manusia agar semakin terarah hidupnya kepada Tuhan. Hukum itu ada dengan didasari oleh kasih untuk mengarahkan semua orang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah
sumber keselamatan sejati. Dan karena itu, kita yang percaya kepada Tuhan, senantiasa hukum kasih tetap kita hidup di dalam kehidupan kita untuk mengajak, membawa, mengantar banyak orang kepada keselamatan sejati, yaitu Yesus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kuatkanlah iman kami, agar cinta kasih kami semakin terwujud dalam kehidupan sehari-hari, sampai kami mengalami kebebasan sejati di surga. Mampukanlah kami ya Tuhan, menjadi pengikut-Mu yang baik dan setia, yang senantiasa terus bersaksi tentang kebaikan dan cinta-Mu kepada sesama kami, sehingga semakin banyak orang diselamatkan oleh karena nama-Mu. Dengan pengantaraan kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.